Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, taib muasil fi syarhi kitab Baquratul Ta'rif bil muhimmi min at-tasrif Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syinkiti Al-Jakani rahimahullahu taala. Nah, kemarin selesai pasal terkait dengan fi'il mudhari, bagaimana membentuk fi'il mudhari. Qala rahimahullah faslun fi ma yubna lil majhul. Pasal bagaimana cara membentuk isim majhul, fi'il majhul. Antum sudah pelajari secara global di nahwu ya, dalam ajrumiyah ya. Fa in kana madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi fi'il majhul itu fi'il apa istilahnya? Fi'il yang berawal kata kerja dalam bahasa Indonesia yang berawalan di. Namanya kata kerja pasif. Kalau melempar itu fi'il ma'lum. Ya, melempar. Kalau dilempar itu fi'il majhul. Itu yang kita bahas sekarang, majhul. Ya, kalau fi'il ma'lum namanya kalimat aktif. Kenapa? Karena pasti ada pelakunya. Muhammad melempar. Tapi kalau Muhammad dilempar, enggak ditahu siapa pelemparnya. Muhammad korban kan, Muhammadun Muhammad dilempar gitu. Nah, awalan di ini namanya kalimat pasif. Kenapa enggak disebutkan fa'ilnya, pelakunya siapa gitu. Yang disebut objeknya doang gitu. Baik. Nah, bagaimana caranya merubah fi'il madi, fi'il mudhari yang mana asalnya yang kita pelajari kemarin semua fi'il madi, fi'il mudhari itu lil ma'lum semua. Doroba, yaktubu, yadrusu, istakhraja, yastaghfiru, imtalaqa. Semua ini apa? Fi'il ma'lum. Dan wazan-wazan semuanya itu wazan fi'il ma'lum. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'il itu kita butuhkan untuk dirubah menjadi majhul? Kalimat berawalan di. Kalimat pasif. Jelas ya? Nah, ini cara wazannya merubahnya. Kata beliau rahimahullah, wal fi'lu in buniya lil maf'uli dhum awwalahu waksir bi mu'tal kashim wa ma qubaila akhiril madhi kusir waftah wal fathu fihi min mudhari'in uthir fi ikhtara wa qada wa shibhin iksiri li awwalin wa thalithin wa harriri wa ma budi bi hamzatil wasli fadam salisuhu kasanin zita'i multazam. Kata beliau rahimahullah, wal fi'lu imbuni lil wal fi'lu imbuniya lil maf'uli dhum. Fi'il kalau mau dibentuk lil maf'ul, kalimat pasif dhum, maka dhammahlah. Apanya yang didommah? Awwalahu. Atau dhum di sini fi'il majhul ya, maka didomma awalnya, awwalahu. Ya, dum awwalau, di domma awalnya. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Waksir bi mu'tal kashim. Tapi kalau dia mu'tal di sini maksudnya ajwaf, maka kasrah huruf pertamanya. Nah. Ini sekarang berbicara tentang apa? Tentang huruf pertama dulu. Ingat kayak mudhari kemarin kita pelajari huruf ana itu apa harokatnya sama huruf sebelum terakhir ya kan? Nah, sama seperti di sini. Dalam membahas fiil yang mabni lil majhul juga kita pelajari dua, apa harokat huruf pertamanya dan apa harokat sebelum terakhir. Jelas sampai sini? Apa harokat pertama dan apa harokat sebelum terakhir. Sekarang dipelajari dulu harokat huruf pertamanya. Kata beliau fiil ya, mau fiil madi, mau fiil mudhari, bebas, sama aturan mainnya. Fi'il madi, fi'il mudhari, kalau dia mau di mabni lil maf'ul maka dhammah huruf pertamanya. Paham? Dhammah huruf pertamanya kecuali kalau dia ajwaf. Yaitu ain fi'ilnya huruf illat. Maka kasrah huruf pertamanya. Udah? Dipahami ya? Jadi di sini fi'il madi, fi'il mudhari cuman dibagi menjadi dua. Fi'il ajwaf sama yang bukan ajwaf. Yang bukan ajwaf semua masuk ke sini, ya kan?
Semua masuk sini. Misal, pokoknya semua jenis sohi dan semua jenis mu'tal kecuali ajwaf masuk di sini. Ajwaf sendirian hukumnya. Paham? Nah, kalau dia ajwaf kasrah huruf pertamanya, kalau bukan ajwaf dhamma huruf pertamanya. Sudah, selesai huruf pertama yang kita bahas. Sampai sini. Terus sekarang huruf terakhir, huruf sebelum terakhir. Wa ma qubaila akhiril madhi kusir. Adapun huruf sebelum terakhir, kalau dia fi'il madhi maka kusir, kasrah huruf terakhirnya. Huruf sebelum terakhir. Wal fathu fihi mim mudhari'in uthir. Adapun kalau mudhari' fathah huruf sebelum terakhir. Sudah, selesai. Gampang sudah. Baik. Nah, fi'il apa misalnya? Kalau kita bilang fi'il jalasa, yajlisu. Baik. Jalasa artinya duduk. Kalau diduduki, ya, dia fi'il ajwaf atau bukan? Bukan ajwaf. Berarti apa awalnya? Dhamma. Baik. Kita kasih harakat dulu semua. Asalnya kan begini. Jalasa yajlisu. Oke? Sekarang dia ajwaf atau bukan? Bukan ajwaf. Berarti cuma satu. Dhamma awalnya. Baik. Sekarang tinggal huruf sebelum terakhir. Ajwaf bukan? Untuk huruf sebelum terakhir, huruf terakhirnya sebelum dia madi atau mudhari'? Ini madi. Apa huruf sebelum terakhir? Ini sebelum terakhir apa? Nah, berarti julisa yujlasu. Baik. Julisa yujlasu. Sudah. Itu saja dia. Wida, wa'ada, ya'idu. Wa'ada, ya'idu. Jelas? Ini fi'il apa? Ajwaf atau bukan? Ajwaf atau bukan? Bukan ajwaf. Fi'il apa ini? Misal. Enggak. Pokoknya yang bukan ajwaf, dhamma awalnya. Enggak. Terus karena dia fi'il madhi, kasrah sebelum terakhir, fathah sebelum terakhir. Selesai. Jalasa duduk, julisa diduduki, wa'ada berjanji, wu'ida dijanji. Ya. Dia dijanji, ya. Udah. Kiaskan yang lain, nanti cari contoh. Nah, sekarang yang ajwaf. Apa contoh ajwaf? Apa contoh ajwaf? Qala. Modelnya? Yaqulu. Baik. Ajwaf. Apa kalau ajwaf? Apa kalau ajwaf? Gimana kalau ajwaf huruf pertamanya? Di kasrah. Baik. Apa asalnya waw ini? Apa asalnya alif? Waw kan? Qawala. Kan itu biasanya. Baik. Kata beliau kalau ajwaf apa? Mana tadi? Waksir bi mu'tal. Kasrahlah huruf pertama kalau mu'tal. Seperti shim. Nah, nanti kita kasih contoh shim. Ya. Atau kita kasih dulu contohnya gitu. Syama. Ya. Syama ini apa? Asalnya apa? Syayama. Ya. Syama. Ya. Atau beliau kasrah. Ya. Dia apa di kasrah. Nah. Ya. Apa tadi? Waksir bimu'tal kasyim. Kasrahlah pada apa?
fi'il mu'tal seperti shim, yakni asalnya syama. Ya, syama. Ya. Kemudian di sini mereka menghapuskan apa? Mereka menghapuskan huruf ilatnya. Fi'il mudhari fi'il apa namanya? Shimu ya, shimu. Shima, apa? Shima. Situ apa di situ? Iya kan, kasim ya. Sini enggak nampak sih. Jelek. Ada ya di situ enggak ada? Enggak ada kan? Nah. Ya, sudah benar kasim. Sudah. Baik. Di situ kayaknya dihilangkan deh shima karena di sini tidak ada ilat untuk menghilangkannya. Harus pakai ya di situ kasim. Di situ apa? Sama ya. Kalau tidak ada langsung untuk menghilangkannya di sini. Kasim. Berarti shima. Tetap pakai ya. Karena tidak ada taklil yang mengharuskan dia dihilangkan. Baik. Baik. Contoh lain. Qala tadi. Jadinya apa? Qawala menjadi qila. Kenapa qila? Karena qafnya di kasrah, maka wawunya dirubah menjadi ya untuk menyesuaikan. Qila. Sama seperti ini. Sama shima. Karena kan ketika dia mu'tal, nakis, maka huruf pertamanya bukan dhamma. Huruf pertamanya apa? Kasrah. Ketika kasrah tidak cocok dengan waw, maka wawunya harus dirubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah. Jadi laki qila. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila dikatakan kepada beliau. Qila. Semua begitu. Apalagi ba'a membeli. Kalau dibeli bi'a. Baik. Udah ya? Ini kalau mu'tal. Ada sebenarnya cara baca yang lain, tapi yang disebutkan oleh beliau di sini yang paling masyhur dan yang paling fasih, yaitu untuk yang ajwaf huruf pertamanya di kasrah. Huruf pertamanya di kasrah. Udah. Ada juga cara yang lain sebenarnya, yaitu mengikuti aturan dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir. Qala bisa dibaca apa? Kuwila. Bisa. Sama seperti kutiba, julisa. Ikut aturan asal. Ba'a bisa dibaca apa? Bui'a. Bisa. Ini cara baca yang lain. Baik, mengikuti asal. Apa asalnya? Dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir. Jadi untuk mu'tal cara bacanya bisa ikuti kaidah asal sehingga tidak ada perbedaan antara mu'tal untuk antara ajwaf dengan selainnya. Baik, tidak ada perbedaan. Dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir kalau dia madi. Kalau mudhari dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir. Tidak ada perbedaan. Tapi bisa juga dia ambil lugah yang ini, dan ini yang paling masyhur, yaitu kasrah huruf sebelum terakhir. Dan kalau dia madi, kasrah huruf pertama. Kalau dia madi, kasrah sebelum terakhir. Kalau dia mudhari, fathah sebelum terakhir. Baik, lihat mudhari'nya. Qala yaqulu. Jadinya apa? Yuqalu. Dhamma awalnya ya fathah sebelum terakhir. Dia tidak ikut lagi ini. Jelas sampai sini? Dia tidak ikut qala. Qala karena dia karena dia ajwaf, maka apa? Maka dia di kasrah sebelum terakhir. Di kasrah huruf pertama. Qila, bi'a, shima, tila dan seterusnya. Qawala kan
Qala itu kan lazim ya. Jadi yang bisa hanya yang muta'addi. Nah, apakah muta'addi dengan huruf atau yang selainnya? Baik, intinya adalah ketika yaqulu tidak berlaku padanya aturan nakis mutal. Tidak berlaku padanya aturan ajwaf. Dia kembali ke biasa. Yaqulu fi'il mudhari' dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Yaqulu yuqalu. Ba'a yabi'u. Yabi'u kalau dirubah jadi gimana? Yabi'u menjadi yuba'u. Sama. Dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Yuba'u. Sebenarnya kalau yuqalu yuqwalu kan begitu ya. Yuqwalu. Cuman wawunya huruf ilat berharokat jadinya dirubah menjadi fathah. Yuqalu. Ini yubya'u. Yubya'u menjadi yuba'u. Baik. Sudah. Ini cara merubah apa? Fi'il majhul untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari', untuk mu'tal dan selain untuk ajwaf dan selain ajwaf. Nanti kita buat rangkuman. Penting paham dulu. Jadi kalau dia bukan ajwaf gampang. Madhi dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir. Mudhari' dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Itu kalau bukan ajwaf. Kalau dia ajwaf untuk madinya perhatikan, untuk madinya kasrah sebelum kasrah huruf pertama. Untuk mudhari'nya tetap ikut dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Itu salah satu cara baca, cara yang paling masyhur untuk ajwaf, yaitu di kasrah huruf pertama. Bisa juga tetap mengikuti asli. Ya, kuwila, bui'a tetap dhamma awalnya kasrah sebelum terakhir. Bisa juga ikuti aturan asalnya. Nanti kita akan rangkum insyaallah. Sudah. Berikutnya, bagaimana cara membuat fi'il majhul untuk fi'il madhi yang wazannya ifta'ala dan infa'ala. Ifta'ala dan infa'ala. Ini berarti kasus ketiga dan keempat. Yang pertama tadi apa? Bukan ajwaf. Taib. Yang bukan ajwaf ini terbagi ifta'ala, infa'ala sama yang bukan. Yang bukan tadi hukumnya. Sekarang untuk ifta'ala dengan infa'ala. Lihat. Fikhtara wamqada wa shibhi niksiri li awalin wa thalithin wa harrari. Untuk fi'il ikhtara ini wakil dari ifta'ala. Dan inqada wakil dari infa'ala. Wa shibhin dan yang semisal dengannya, ikhtara dan inqada, iksir li awal wasalis, kasrahlah huruf pertama dan ketiga. Ya, hapus dulu. Baik. Ikhtara dan apa? Inqada. Baik. Wazan ifta'ala dan infa'ala. Wazan apa ini? Wazan apa? Ini apa? Wazan apa? Sulasi mazid berapa? Mazid harfain. Dua huruf, ya kan? Ifta'ala contohnya katanya ifta'ala ya. Ifta'ala, infa'ala. Maka kalau dirubah menjadi majhul, apa di situ dikatakan?
di kasrah pertama dan ketiga. Berarti jadinya ifta'ila dan infa'ila, kan gitu. Infa'ila. Baik. Ada ya? Lihat, iksir li awalin wa salisin wa harara. Kasralah huruf pertama dan ketiga. Ketiga apa? Bukan huruf terakhir. Ifti'a. Huruf ketiga bukan huruf sebelum terakhir. Ifti'ala dan infi'ala. Baik. Ini fi'il madinya. Sudah. Contoh, apa disebut itu? Ini contohnya iftara. Apa asalnya iftara? Alif ini asalnya apa? Kira-kira? Ya. Kenapa? Pilihan, ikhtara, memilih. Apa masdarnya? Khiyarah, pilihan, ya kan? Berarti ya, pakai ya. Kita bedah dulu. Kita kembalikan dulu ke asal. Ikhtara asalnya ikhtayara, kan begitu ya? Ikhtayara. Baik. Kemudian lihat pertama dengan ketiga. Ikhtiyara. Kan begitu ya? Ini tadinya apa? Alif. Ya? Karena dia di kasrah, maka alifnya berubah jadi ya yang sesuai dengan kasrah menjadi ikhtira. Maka ikhtara jadinya ikhtira. Ya? Menjadi ikhtira. Udah, tinggal kasrah huruf pertama, huruf ketiga, nih. Ya. Kemudian karena di sini alif cocoknya dengan fathah. Tatkala sebelumnya kasrah, maka alifnya dirubah menjadi apa? Ya, ikhtira. Karena cocoknya dengan kasrah. Contoh yang kedua di matan apa? Qada. Ya, qada. Dah. Apa jadinya? Kaf huruf ketiga, alif berubah jadi ya, menjadi inqida. Dah. Inqida. Nah, ini perubahannya. Inqada menjadi inqida. Baik. Kasrah pertama dan ketiga. Untuk mudaranya gimana? Mudaranya tetap ikuti aturan asli. Dhamma awalnya, fathah sebelum terakhir. Enggak repot dia mudare. Iftara, apa mudaranya iftara? Ya. Taru. Ya. Tahu. Apa majhulnya? Dhamma awalnya, fathah sebelum terakhir. Yuk. Tahu sudah. Gampang dia. Mudhari. Ya, yang taruh menjadi yuftar. Ini juga sama. Inqada mudhari'nya apa? Yang qadu. Menjadi dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Yunqadu. Dah. Ya. Ya, fathah sebelum terakhir, mana sebelum terakhir? Alif. Ya kan? Alif. Jadi dia huruf aslinya apa? Tadi di sini. Inqada. Wow.
Udah. Maka apa? Tetap apapun huruf ilatnya di situ tetap dia berubah jadi alif karena dia berharokat. Baik. Udah, jadi aman. Yang qadu yang qadu yung qadu. Dhamma awalnya dan fathah sebelum terakhir. Yung qadu. Dah. Ini untuk ikhtara, inqada, semuanya. Ifta'ala dan infa'ala. Ifta'ala ya dan infa'ala. Kalau inghamasa artinya apa? Mencelupkan diri ke air. Inghamasa, apa madinya? Majulnya. Inghamasa. Nah. Apa majulnya inghamasa? Atau enggak bisa membayangkan ya? Betul ditulis. Fi'il madinya dulu, majhul. Inghamasa. Inghimisa. Pertama sama ketiga, inghimisa. Mudareknya inghamasa. Mudareknya yanghamisu. Majulnya yunghamasu. Kan begitu. Inghamasa kan fi'il madhi ya. Inghamasa. Mudareknya yang ghamisu. Infa'ala yang fa'il kan gitu ya. In ghamasa yang ghamisu. Nah, untuk majhulnya apa? Sama, tinggal dirubah harokat. In ghimisa. Di sini apa? Dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Yun ghamasu. Dah. Yun ghamasu. Baik. Selesai. Terkait dengan wazan infa'ala dan ifta'ala. Infa'ala dan ifta'ala. Jadi ifta'ala, infa'ala, sulasi, mazid, berapa huruf? Harfain. Ya, harfain. Baik. Berikutnya wa ma budi bi hamzatil wasli fadam salisihi kasanin zitta multazam. Adapun fi'il madi yang dimulai dengan hamzah wasal atau dimulai dengan ta. Baik, kalau di hamzah wasal fadom salisihi, maka dhamma huruf ketiga. Yakni huruf pertama di dhamma, huruf ketiga di dhamma. Kasanin dzita multazam. Sebagaimana di dhamma huruf keduanya pada fiil yang dimulai dengan ta. Zita. Taib. Jadi kalau fiil madinya dimulai dengan hamzah wasal, taib, maka dhamma awalnya dhamma juga huruf ketiga. Kalau fiil madinya dimulai dengan ta, maka dhamma huruf pertamanya, dhamma juga huruf kedua. Contoh, istaghfara fi'il madinya awalnya hamzah wasal, maka huruf pertama dan keberapa? Ketiga dirubah menjadi dhamma. Istaghfara ustughfira. Istaghfara ustughfira. Mudhari'nya mana? Mudhari'nya kembali ke asal, tidak ada dia perubahan macam-macam. Istaghfara yastaghfiru yustaghfaru. Dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Jadi mudhari itu tidak ada iskal dia. Mudhari itu aturannya dhamma awalnya fathah sebelum terakhir. Selesai masalah.
yang banyak aturan ini fi'il madinya. Paham ya? Iya. Fi'il madinya. Istaghfara, ustughfira. Pertama sama ketiga, awalan ta'allama. Yang di dhamma pertama sama keberapa? Kedua, kasani, huruf kedua. Ta'allama menjadi tu'ullima. Taqatala, tuqutila. Tadaraba, tuduriba, dan seterusnya. Nah, sudah ya? Udah. Perhatikan yang dimaksud dengan fi'il madi yang dimulai dengan apa tadi? Dimulai dengan hamzah wasal sama dimulai dengan ta zaidah, itu maksudnya fi'il madi yang apa? Fi'il madi yang mana? Yang sudah asi. Hamzah wasal kan yang sudah asi ya. Istaghfara. Baik, istighfar. Kalau yang ada tambahan ta, wazan apa kemarin? Ya, yang mana yang berapa? Yang wazan apa? Khumasi. Tafa'ala. Perhatikan kemarin wazannya. Perhatikan ini juga dimulai dengan hamzah kan? Hamzah wasal kan? Paham tidak? Tapi bukan ini yang dibicarakan di bait yang terakhir. Yang dibicarakan di bait terakhir adalah yang sudah si yang wazan istaf'ala. Adapun hamzah wasal tapi ifta'ala dengan infa'ala ada hukumnya sendiri. Contoh. Istaghfara, sudah sih hamzah pertamanya. Istaghfara. Bagaimana rupanya? Dhamma awalnya dan huruf ketiga menjadi ustughfira. Baik. Untuk ta'allama. Apa yang dirubah? Huruf pertama dan kemudian huruf ketiga ini apa? Mana tadi? Dhamma. Huruf sani, huruf kedua. Huruf kedua dia. Tu'ullima. Ta'allama, istaghfara, ustughfira. Dia fi'il madi apa? Fi'il madi apa? Kasrah sebelum terakhir. Jangan lupa aturan mainnya. Fi'il madi selalu kasrah sebelum terakhir. Istaghfara, ustughfira. Ta'allama, tu'ullima. Diketahui. Ta'allama mempelajari, tu'ullima dipelajari. Tu'ulliman nahwu itu dipelajari. Ustughfira. Ingat, madi kasrah sebelum terakhir. Ya, kasrah sebelum terakhir. Sudah ya? Fi'il mudhari'nya gampang. Apa fi'il mudhari'nya ini? Yastaghfiru. Apa kaidahnya mudhari'? Dhamma awalnya fathah sebelum terakhir, berarti yustaghfaru. Ta'allama, yata'allamu. Yata'allamu. Jadi gimana? Dhamma awalnya fathah sebelum terakhir, berarti yuta'allam. Tidak perlu dirubah. Harus sudah fathah memang sebelum terakhir. Yuta'allam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal mencari contoh-contohnya lagi. Yang belum selesai tugasnya itu 3 hari ya. Kalau mau libur full selesaikan sebelum libur. Kalau tidak antum pakai liburannya untuk tugas. Tadinya sama saja, biar cepat selesai. Tapi cari kata-kata yang berbeda. Bagaimana kita rangkum ini? Baik, kita mau rangkum ya. Bentar. Iya, fi'il madi
Kita mau rangkum satu-satu dulu. Kalau fi'il mudhari gampang ya aturannya. Mudhari itu tidak repot. Dhamma awal fathah sebelum terakhir. Apapun fi'il madinya, ya. Apapun fi'il madinya, fi'il mudhari'nya aturannya dhamma awal fathah sebelum terakhir. Nah, maka yang butuh rincian ini yang butuh kita berikan kaidahnya adalah apa? Fi'il madi. Karena fi'il madi kan macam-macam di sini. Lihat, fi'il madi asli, fi'il madi ajwaf, apalagi? Fi'il madi yang ifta'ala sama infa'ala, fi'il madi yang sudasi awalannya hamzah, dan fi'il madi yang awalnya ta. Baik, beda-beda kan? Selesaikan dulu, saya mau hapus. Iya. Iya. Foto dulu kalau mau biar cepat. Kita mau buat kesimpulan. Dah. Baik. Apa kesimpulannya kalau gitu? Untuk fi'il madi bina al-madi ya, fi'il madi. Di sini beliau berikan beberapa aturan. Ya. Kita mulai dulu yang pertama apa? Ajwaf. Yang kedua wazan apa? If ta'ala bersama dengan in fa'ala. Oke? Yang ketiga wazan al-mabdu bil alif. Dan yang keempat al-mabdu bi atta. Dimulai dengan ta. Yang terakhir ghairuha, selain dari semua di atas. Baik. Ajwaf. Bagaimana aturannya ajwaf? Kasru al-awwal. Kasrah pertama. Baik, kemudian huruf illat dirubah jadi apa? Apapun huruf illatnya rubah jadi ya, karena kasrah cocoknya dengan ya, qila, bi'a, ya, shima dan seterusnya. Baik. Kasrah huruf pertama. Infa'ala sama ifta'ala. Kasrah huruf pertama dan kasri al-awwal wasalis. Baik, ifti'ila infi'ila. Ya. Ikhtara ikhtira. Ya, inqada inqida. Huruf kasrah apa? Kasrah pertama dan ketiga. Yang dimulai dengan alif, dhamma al-awwal wa as-salis. Yang dimulai dengan ta, dhamma al-awwal wasani. Ingat, tetap ini kasru qablal akhir. Ini juga kasru qabla al-akhir. Ini juga kasru qabla qabla al-akhir. Qabla al-akhir. Ya. Infi'ila. Nah,
Kemudian selainnya dhamma al-awal wa kasru qabla al-akhir. Yani ma qabla al-akhir. Saya simpel ya. Dah, ini kesimpulannya. Terkait dengan apa? Terkait dengan wazan majhul dari fi'il madi. Ya. Dah, yang jelas kaidah umumnya huruf sebelum terakhir selalu apa? Fathah kasrah. Pada fi'il madi huruf sebelum terakhir kasrah. Nah, makanya kalau dia dilihat juga enggak masalah ya. Ya, ini kan kaidah sudah ada ya. Nah, dah. Naktabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.